Baik, terima kasih Mbak Tondita dan Mas Selo atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada pagi hari ini senang sekali saya bisa bergabung bersama 5 orang narasumber kita dalam expert sharing session yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang sesi pertama akan ada 2 narasumber kita, yaitu Bapak Agus Reza Aristiadi Nurwa, STMT. Kemudian ada Bapak Insinyur Ono W. Purbo, MN PhD. Kemudian nanti pada sesi berikutnya akan ada 3 narasumber kita, yaitu Bapak M. Yusuf Bambang Setiaji, SST MCom PhD. Kemudian ada Bapak AA Iksan Arifin, Eskom MCom CISSP. Dan Dr. Eng Dedi Septono. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa dalam expert sharing session pada hari ini akan dilakukan secara hybrid. Jadi akan ada narasumber yang menyampaikan materi secara langsung maupun dengan tayangan video. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada hari ini luar biasa ya, sebagaimana yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Direktur, kurang lebih berkaitan dengan ada keyword-keywordnya itu terkait cyber security, kemudian ada AI, kemudian ada quantum computing ya, kemudian ada cryptography tentunya, dan emerging teknologi lainnya. Karena teknologi bertumbuh begitu cepat sehingga kita perlu saling berbagi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan digital pada masa depan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai materi pada sesi pertama ini, izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita. Yang pertama, boleh sambil di-share ya. Yang pertama yaitu Bapak Agus Reza Aristiadi Nurwa, STMT. Beliau menyelesaikan program sarjana di STT Telkom Bandung, kemudian melanjutkan S2 di ITB. Kemudian pengalaman kerja beliau pernah menjadi researcher di Bandung Technopark, kemudian melanjutkan menjadi dosen di Politeknik Siber dan Sandi Negara hingga sekarang. Kemudian pembicara kedua kita yaitu yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya, Bapak Insinyur Ono W. Purbo, MN PhD. Beliau menyelesaikan pendidikan di ITB ya, S1 di ITB, kemudian Master of Engineering dari McMaster University dan Doctor of Philosophy dari University of Waterloo, Kanada. Sebelum dimulai, izinkan saya menyapa dulu di sini Prof. Ono sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah sudah, terima kasih atas kesempatannya. Pak Ono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ono ini sibuk sekali ya, sulit sekali mencari waktu Pak Ono ini, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bergabung. Ya, ini sibuk sambil ngomong cucu ini di sebelah. Siap, luar biasa. Ya, Pak Ono, izin kami sampaikan, nanti kita akan putarkan dulu tayangan video dari Bapak Agus Reza, kemudian nanti disambung oleh Prof. Ono, lalu nanti apabila di session 1 ini sampai dengan 9.30 masih ada waktu, kita akan buka Q&A untuk session pertama. Namun apabila nanti waktunya sangat mepet dengan 9.30, kita akan gabungkan di panel discussion dan Q&A pada session kedua, Pak Ono. Siap. Baik, terima kasih Pak Ono. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama saksikan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Reza Aristiadi Nurwa yang bertopik Secure Digital Ecosystem ya. Kalau kita sering menggunakan perangkat IoT ya, mulai dari CCTV, kemudian smart lainnya ya. Nah,
ada sesuatu yang dalam tanda kutip ini dibahas lebih lanjut oleh Pak Agus Reza, ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita simak sama-sama untuk video materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Reza. Apa tuh? Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai secure digital ecosystem, khususnya membahas risiko yang tersembunyi di balik harga murahnya perangkat internet jatuh ya. optik atau perangkat IoT. Punya oma nih jatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Reza Arishtedi Nurwa, dosen Politeknik Siber dan Sandi Negara. Saat bilang ini sama saya ya, sedang sama oma. menjalani pelatihan di Korea Selatan. Sana. Bersama Korea Selatan, kami di Badan Siber dan Sandi Negara sedang membangun CSVC. CSVC adalah Cyber Security Vocational Center. Jadi ini adalah proyek kerjasama antara Badan Siber dan Sandi Negara dengan KOICA. Nah, KOICA ini membangun konsorsium ya, yang terdiri dari pertama Cilian. Nah, Cilian ini adalah perusahaan konsultan cyber security ternama di Korea Selatan ya. Kemudian ada Solutech dan ada Ajo University. Nah, jadi apa yang kami lakukan di CSVC ini ya, yang pertama kami akan melatih SDM Cyber melalui kurikulum iShield Junior untuk pemula dan iShields untuk praktisi dan tingkat lanjutan. Kemudian yang kedua, kami menyediakan pelatihan berbasis praktek, yakni Cyber Range ya. Kemudian ada Red Team, ada Blue Team, serta ada pelatihan bidang forensik digital. Nah, target pesertanya ini siapa ya? Yang pertama, lulusan SMA atau SMK. Yang kedua yakni profesional, yang ketiga yakni aparatur sipil negara. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, ini bedanya CSVC dengan platform sejenis misalnya tryhackme.com gitu ya. Bedanya apa sih Kak gitu ya? Nah, yang pertama, CSVC ini punya jenjang formal terstruktur. Nah, jadi kami punya kurikulum ya, terstruktur yang dinamakan iShield Junior untuk pemula dan iShield untuk tingkat praktisi dan lanjutan. Nah, kurikulum ini disusun oleh konsorsium cyber security tadi ya, dengan konsultannya juga ada profesor-profesor cyber security dari Ajo University. Nah, ini jadi dengan puluhan hingga ratusan task yang harus dikuasai secara bertahap. Positifnya lagi ya, di sini juga plus pelatihan Red Team dan Blue Team ya, atau gabungan juga gitu ya. Nah, kalau TryHackMe itu menggunakan format rooms ya, kemudian modul-modul pembelajaran mandiri yang digamifikasi, kemudian bisa dipilih bebas sesuai minat atau tanpa jenjang wajib gitu ya. Nah, kalau di kami di CSVC ini kami menggunakan kurikulum formal terstruktur seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau bertanya gitu ya. Kalau internet di rumah Anda putus besok pagi, berapa banyak akun Anda yang tidak bisa Anda akses lagi? Nah, jadi misal ya, di rumah ada internet kabel. Oke, internet kabelnya mati. Kemudian ada cadangan, handphone. Internet signalnya mati juga. Jadi bagaimana gitu kan? Nah, jadi kita baru sadar gitu ya, bahwa koneksi keamanan digital itu bukan sekedar urusan personal. Saya ulangi. Jadi keamanan digital itu bukan cuma urusan perusahaan besar ya. Jadi itu menjadi urusan personal juga. Nah, masalahnya ya, anomali serangan siber di Indonesia ya, dari bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2025 saja itu menyamai total 5 tahun sebelumnya ya. Jumlahnya 3,64 juta serangan.
Kemudian 41 orang dari 100 sudah pernah datanya bocor sejak tahun 2020. Oke. Nah, tapi hari ini ya, di materi ini saya nggak mau bahas tentang ini, tidak akan membahas tentang cara membuat password kuat, cara menyimpan password di cloud gitu ya, cara internet yang aman dengan VPN, atau wah kita harus menghindari wifi gratis agar kita berkoneksi dengan aman. Nah, hari ini karena topik-topik ini sudah banyak dibahas di tempat lain, kita akan bicara soal sesuatu yang lebih jarang dibahas, yakni trade-off resiko tersembunyi di balik pilihan sehari-hari. Apa ya kira-kira? Oke. Nah, jadi ini pengalaman saya lihat sendiri gitu ya. Ada ya guru kami, seorang profesor cyber security di Ajo University. Nah, beliau itu lupa password di kelas gitu ya. Di kelas pada saat mau mengajar, lupa passwordnya. Jadi beliau menaruh materi di Google Drive-nya beliau gitu ya. Nah, ternyata yang menariknya, beliau tidak menggunakan program password manager, tapi beliau mengeluarkan sebuah catatan buku yang berisi passwordnya semua akun-akun beliau gitu. Nah, ini ada kepala jurusan cyber security di universitas luar negeri di Korea Selatan pula menulis password-passwordnya di buku catatan. Jadi kedengarannya ironis ya. Hah? Saya pada saat mengetahui itu tuh Jalan. rasanya gimana gitu ya, karena saya sendiri ya, Nanti kan di flashing bisa nyambung. karena saya sendiri itu langganan LesPass gitu ya, 500.000 per tahun untuk menyimpan password. Hah? Nah, oke, ini kita bandingkan ya. Yang sebelah kiri itu ada password manager cloud, dia langganan 500.000 per tahun. Kemudian kalau internetnya putus atau terjadi gangguan geopolitik misalnya gitu ya, kita nggak akan bisa memperoleh atau membuka password kita yang kita simpan di cloud. Kenapa? Misalnya, gangguan politis itu kayak gimana sih? Gangguan politis itu misalnya USA. Jadi servernya cloud itu ditaruh di USA. USA lagi perang, sehingga mereka mengamankan negaranya dengan cara apa misalnya? Misalnya dengan memutuskan semua hubungan internet yang keluar dan masuk Amerika gitu ya. Nah, sehingga kita yang di Indonesia nggak bisa mengakses password kita yang ada tersimpan di cloud. Nah, sedangkan Bapak Profesor ini ya, beliau menyimpannya di buku catatan fisik, sehingga beliau tetap bisa buka di mana aja, kapan aja, asal bawa bukunya gitu ya, nggak butuh koneksi apapun. Nah, jadi ya, saya berpikir ya, jadi keamanan itu bukan selalu soal solusi paling canggih atau paling mahal, tapi soal menyadari resiko apa yang sedang Anda pertukarkan gitu kan. Oke, kita melihat lebih jauh lagi mengenai ancaman geopolitik ya. Kalian tahu nggak kalau meteran listrik prabayar itu ya, yang sering bunyi berisik ganggu kalau saldonya habis ya, itu sangat erat hubungannya dengan Afrika Selatan. Kenapa? Karena ya, token 20 digit yang Anda beli untuk mengisi meteran listrik prabayar itu mengikuti standar global STS, Standard Transfer Specification. Nah, jadi kunci kriptografi ini untuk menggenerate token itu dikelola terpusat oleh Key Management Center yang dioperasikan Afrika Selatan. Jadi tidak sepenuhnya manajemen center ini dioperasikan oleh PLN gitu ya. Nah, bagaimana kalau hubungan dengan otoritas itu terganggu? Misal Afrika Selatan sedang perang gitu ya dengan Amerika misalnya, atau sedang mendapatkan sanksi dari Amerika sehingga internetnya terganggu, atau misalnya mereka tidak boleh berbisnis dengan negara
manapun gitu ya. Nah, terus bagaimana nasib dari pengguna meteran listrik prabayar yang ada di Indonesia? Pastinya ikut terdampak gitu ya. Apalagi ya, jumlah meteran yang ada di Indonesia, jumlah meteran listrik prabayar yang ada di Indonesia itu 5 kali lebih banyak daripada di negara asalnya, di Afrika Selatan. Oke. Nah, kalau dengar IoT, apa yang Anda pikirkan ya? Pasti pikiran yang pertama yang canggih-canggih gitu ya, kayak robot vakum otomatis, robot pel otomatis gitu ya. Tapi masalahnya benda-benda itu belum terlalu banyak dipakai di Indonesia. Nah, IoT yang benar-benar luas dipakai ya, ada CCTV rumahan gitu ya. Terus ada smart plug yang untuk mematikan atau menyalakan listrik, alat-alat listrik gitu ya. Kemudian ada router pintar, ada kamera doorbell gitu ya. Nah, inilah ekosistem IoT yang perlu kita bicarakan hari ini. Nah, kalau kita cari CCTV wireless yang ada di online marketplace gitu ya, itu harganya kita filter aja di bawah 200.000, itu banyak sekali. Bahkan ada yang harganya 86.900 gitu ya. Nah, perangkat ini beredar luas di marketplace gitu ya, di rumah dipakai di rumah-rumah, bahkan di warung-warung gitu ya. Pertanyaannya bagaimana bisa semurah itu? Nah, kalau ya Anda iseng pengen merakit ESP32, CCTV dengan ESP32 dengan modul kamera termurah sekalipun, itu pasti totalnya lebih mahal daripada CCTV yang dijual di marketplace ya. Nah, ini adalah suatu pertanda, suatu sinyal bahwa ada sesuatu yang dikorbankan. Kemungkinan besar dari sisi enkripsinya, kualitas firmware-nya, atau dari dukungan update jangka panjang. Oke, ini waktu saya di Ajo University ya, saya diajak main ke laboratorium forensik oleh profesor di sana. Nah, jadi ada laboratorium forensik, beliau sedang meneliti tentang forensik Internet of Things khususnya. Nah, salah satu produk yang pertama ini tentang smart speaker ya. Jadi kalau di Korea Selatan itu smart speaker sudah sangat lumrah ya. Nah, jadi smart speaker itu bisa kita perintahkan, misal memutarkan suatu lagu atau menyalakan atau mematikan suatu perangkat gitu ya, karena dia terhubung dengan perangkat lainnya. Oke, nah jadi ya beliau menemukan bahwa di memorinya ya, walaupun itu sudah menemukan bahwa sebagian besar perintah suara yang sudah dihapus itu masih bisa dipulihkan lewat analisis forensik. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada celah yang lumayan besar pada proses penghapusan datanya dan pada proses pengamanan datanya. Bahkan ada data-data autentikasi yang bisa diambil dari sana gitu ya. Nah, yang kedua, ini kamera doorbell tanpa kata sandi. Nah, jadi tanpa password gitu ya. Jadi kamera doorbell yang murah-murah ini ternyata dia bisa diakses ya. Jadi ini bukan tutorial ya, Jadi dia punya celah keamanan yang lumayan besar sehingga mudah untuk diakses gambarnya, memorinya, kamera real time-nya seperti itu. Oke, jadi trade off apa yang sering terlewat saat kita memilih perangkat IoT ya? Yang pertama, apakah IoT murah yang dijual Tokopedia itu memang punya celah keamanan gitu ya? Atau kita cuma belum tahu aja karena belum pernah ada penelitiannya? Nah, itu masalahnya ya, kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui gitu ya. Oke, jadi 3 hal apa yang bisa dibawa pulang ya dari materi ini ya. Yang pertama, jangan tergiur harga murah semata ya. Ini bukan sponsor barang-barang perangkat IT yang lebih mahal, bukan ya. Nah, yang kedua, pilih perangkat yang mendapat dukungan update firmware resmi dari produsennya. Yang ketiga, kalau punya latar belakang riset, mulai jajakilah forensik IoT untuk produk-produk yang dijual di marketplace lokal misalnya ya. Karena gap penelitian ini di Indonesia masih sangat besar.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan yang mau tanya jawab, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih.